Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Mulahizatul Baramid Al-Mukarram, Ustaz wa Ustazah wa ya ayyuhalladzi jami'al hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the Lord of the World, the Master of the Long After, and the Creator of everything in this universe is Allah. Dengan bersama-sama kita semua yang ada di sini mengucapkan Alhamdulillah. Salawat berbatangkan salam, berdahankan iman, dan berbuahkan keselamatan selalu terlimpah curahkan kepada seorang proklamator kemerdekaan Islam yang terkenal dengan dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafirkan yang sudah Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi atau bulan kelahiran Nabi. Pada bulan Rabiul Awal, dari tahun ke tahun sejak pertama kali perayaan Maulid Nabi ini dilakukan pada abad ke-7 Hijriah. Semua umat Islam dari belahan dunia melaksanakan Maulid Nabi ini dengan kegembiraan dan sukacita. Berangkat dari hal tersebut, izinkanlah saya, Fikri Zakwan Setiawan, membacakan mau'izah hasanah yang berjudul Keistimewaan Termuda Belalakul Karimah di hari yang memperingati Maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW bisa kita bilang influencer pertama dunia karena followersnya sangatlah banyak, mengalahi Atta Halilintar, bahkan dia ricis. Karena beliau terkenal dari suku, bangsa, dan negara. Tapi bahkan bisa mengalahi grup band asal Korea. Tapi yang disayangkan, pada zaman sekarang ini masih ada yang tidak tahu tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mah jangan ya kawan-kawan, jangan. Kalau kita mau jadi influencer seperti Nabi Muhammad SAW, contohlah Nabi Muhammad SAW dengan hal-hal kecil seperti menebarkan senyum ke sesama dan membantu orang tua yang lagi kesusahan. Teman-temanku sekalian, marilah kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita. Berbicara tentang akhlak, teringat kisah Rasulullah SAW pertama kali diutus di muka bumi. Diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Innama rizqu liutamin
makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak yang baik adalah jaminan kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Rasulullah pun ketika ditanya, apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga? Rasulullah pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah keistimewaan orang yang memiliki akhlakul karimah. Lantas, kepada siapakah kita berkaca tentang akhlak yang baik? Jawabannya terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi. Bukan hanya mencontoh Rasulullah, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang beriman. Karena itu dapat menularkan kebaikan pada diri kita sendiri. Ibaratnya jika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, walaupun tidak membeli, akan kecipratan wanginya. Makanya hadirin, kita harus bergaul dengan remaja masjid atau santri agar kita rajin ke masjid dan memiliki akhlakul karimah yang selalu melihat Allah dimanapun kita berada. Namun hadirin, masih banyak generasi milenial saat ini yang tergila-gila akan duniawi, seperti joget-joget di depan toko yang tujuannya mau ngetop hingga ada suara azan gak mau stop. Dan ada juga yang kecanduan narkoba, miras, yang padahal uangnya masih minta orang tua, dan lain-lain. Inilah bahayanya jika seseorang tidak memiliki akhlakul karimah. Bahaya kan hadirin? Tentu berbahaya, maka waspadalah. Untuk itu, yang dapat saya tarik kesimpulannya adalah, 1. Di hari Maulid ini, kita wajib memiliki akhlak yang baik dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, contoh akhlak yang baik di hari Maulid Nabi ini adalah seperti menebarkan senyum ke tetangga dan membantu orang tua yang lagi kesusahan. Yang ketiga, selalu mengedepankan adab dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun dengan prinsip al-adabu fauqa ilmu. Adab lebih baik dibandingkan ilmu. Dan saya akhiri dengan sebuah lagu. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Dimanapun ada bayanganmu, kapanpun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayanganmu, kekasihku. Di saat cinta melekat, kucing pun terasa coklat. Ang. Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak boleh melebihi cinta kita kepada makhluk. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janin adanya di rahim ibu, mendoakan supaya dia menjadi anak yang patuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah, tahukah kalian apa itu Maulid Nabi? Ya, Maulid Nabi adalah momentum bersejarah atas kelahiran seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah alias 20 April 571 Masehi. Dan pada hari ini kita kembali memasuki momentum kelahiran Nabi.
Salawat berlantungkan salam kita sampaikan kepada Nabi sekaligus Rasul akhir zaman, yaitu Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Yang pertama, di atas segalanya, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, baik dikala sempat maupun sempit, kita masih bisa bernapas, tersenyum, bahagia, serta masih bisa berkumpul di acara yang semoga penuh berkah, yaitu menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta. Guys, oke, waktu ya baik, langsung saja peserta terakhir yaitu Muhammad Nadi Saprio dari kelas 4 Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Fabrizio, perwakilan kelas 4 Ismail. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Maulid Nabi. Al-Mukarram, Mulahizatul Baramid, Al-Mukarram, Ustadz wa Ustazah, wa ya ayyuhallazi jami'al hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the Lord of the World, the Master of the Law After, and Creator of everything in this universe is Allah. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta teman-teman sekalian, hari ini kita berada pada tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah momen di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi. Dan karena adanya momen penting Maulid Nabi inilah kita semua bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, apakah sudah mengetahui apa itu Maulid Nabi? Sudah belum? Pengertian Maulid Nabi dalam bahasa Arab, kata Maulid berasal dari akar kata walada yang berarti lahir. Yang melahirkan disebut walidah, sedangkan yang dilahirkan disebut maulud, sedangkan sang ayah dari bayi itu disebut walid. Pada kata maulid tercakup pengertian terjadinya waktu kelahiran. Momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Namun selain dari itu, kita juga bisa menjadikan Maulid Nabi ini sebagai ajang untuk bersyukur kepada Allah karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semuanya. Menjadikan Rasulullah teladan telah tertuang dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan dan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Maka pada momentum yang amat berharga ini, saya tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi dan juga meneladani keagungan akhlaknya. Sehingga jangan sampai setiap kali datangnya peringatan Maulid Nabi, kita hanya ikut bersukacita, tapi tidak mendapatkan makna apapun. Sedikitnya ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam memperingati Maulid Nabi ini, yaitu satu, kelahiran Nabi adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan manusia sempurna untuk dijadikan sebagai panutan. Dua, kembali untuk mengingatkan diri atau mengevaluasi diri untuk meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, kiranya itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan untuk kita semua berharap kepada Allah untuk menjadi umat yang senantiasa menjadikan Rasulullah ini teladan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saya berikan dua pantun. 1.2 koma, tanda seru dibuat pena. Sholat itu tiang agama, jika roboh hidup tiada guna. 2. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Dari bertemu tapi berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.